Dito nanti put bagi peserta. Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sigit Prastowo selaku Direktorat Akademik, kemudian Pak Agus selaku Sekretaris Direktorat di Akademik, kemudian Prof. Retno Wulanda Mayanti selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik, kemudian Prof. Suryadi Budi Utomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Aktivitas Pembelajaran Merdeka, kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian, serta bidang kemahasiswaan dan alumni seluruh fakultas dan sekolah vokasi di lingkungan Universitas 11 Maret, kemudian Bapak Direktur Kemahasiswaan, kemudian Bapak Sekretaris Direktur Kemahasiswaan juga, kemudian Bapak Ibu Kepala Program Studi D3, D4, dan juga S1 di lingkungan Universitas 11 Maret, serta adik-adik mahasiswa UNS yang saya banggakan. Marilah yang pertama, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersua kembali pada siang hari ini untuk bersama-sama kita akan melaksanakan sosialisasi hibah pembelajaran berdampak atau JARPAK untuk semester Agustus 2026 Januari 2027. Gitu ya. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan pengarahan serta kemudian nanti pembukaan langsung oleh Bapak Prof. Sigit Prastowo selaku Direktorat Akademik. Kepada beliau, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Uki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik yang saya lihat beberapa hadir. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan asmanya satu persatu. Kemudian Bapak Ibu Subkor Bidang Akademik di masing-masing fakultas yang kemungkinan juga rawuh, Bapak Ibu Kaprodi, kemudian Bapak Ibu operator mungkin yang rawuh juga di acara ini, dan juga yang saya banggakan Mas Mbak mahasiswa UNS yang berbahagia. Jadi sesuai dengan yang sudah disampaikan dan dijadwalkan, hari ini kita akan melakukan
sosialisasi untuk hibah pembelajaran berdampak. Kalau bahasa kerennya adalah kick off ya, kick off meeting dari kegiatan hibah pembelajaran berdampak. Yang hibah ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya akan mengakomodir aktivitas ataupun proyek-proyek yang akan dilakukan oleh adik-adik mahasiswa untuk berkegiatan di luar kampus. Nah, kegiatan di luar kampus itu tentulah nanti bisa untuk kemudian direkognisikan menjadi penyelesaian mata kuliah yang nanti tentu saja akan diatur oleh Bapak Ibu yang ada di program studi untuk menjadi bagian penyelesaian dari studi yang dilakukan oleh adik-adik semua. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Prof. Suryati secara detail teknisnya, berapa minimal SKS yang akan diambil, berapa maksimal, dan mungkin nanti teknis yang dilakukan untuk bisa direkognisikan menjadi mata kuliah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti tahun-tahun sebelumnya, hibah pembelajaran berdampak ini dilakukan secara berkelompok, ya. Nanti ketentuannya adalah maksimal 10 mahasiswa per kelompok dengan beberapa kriteria. Kemudian harus dilakukan di semester berjalan, artinya nanti kalau semester ganjil 2026A itu berjalan ya, berarti harus diselesaikan semuanya di semester 2026A berjalan. Kemudian yang ketiga, kick off ini sengaja memang kami lakukan lebih awal. Kenapa? Supaya memberikan exposure waktu kepada adik-adik dan Bapak Ibu yang nanti akan dimungkinkan menjadi dosen pembimbing untuk melakukan konsolidasi. Jadi meskipun semester ini belum dinyatakan selesai untuk proses yudisiumnya, tetapi saya yakin kalau adik-adik semua pasti apa bisa selesai lulus dan kemudian nanti setelah apa pengumuman di tanggal akhir Juli nanti bisa segera melakukan KRS dan KRS-nya bersumber dari mata kuliah yang akan dilakukan dengan metode hibah pembelajaran berdampak. Jadi demikian terakhir nanti saya berpesan supaya adik-adik yang nanti akan mengikuti hibah ini segera berkoordinasi dengan yang dirasa pas atau cocok untuk menjadi calon pembimbing dan kemudian dibicarakan secara khusus kira-kira program atau kegiatannya apa yang akan dilakukan dan kemudian nanti direkognisikan ke mata kuliah apa. Kalau mungkin belum begitu paham di Direktorat Akademik, nanti akan disampaikan Prof. Suryati juga ada namanya Bolo Jarpak nih Pak Suryadi. Jadi yang terdiri dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah pernah mendapatkan hibah ini sehingga nanti hal-hal teknis maupun hal-hal yang sifatnya non teknis bisa ditanyakan atau dibantu oleh kakak-kakak kelas kalian ini. Dan secara resmi kick off meeting ini dan untuk pembelajaran hibah berdampak untuk semester 2026 ganjil atau 2026 saya resmikan untuk dilakukan dan dibuka. Saya kira demikian, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sigit untuk pengarahannya sekaligus pembukaan untuk program hibah pembelajaran berdampak semester Agustus 2026 Januari 2027. Baik, menginjak acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Suryati Budi Utomo. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah sudah nampak di layar, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak.
Baik. Baik, yang kami hormati Pak Direktur, Direktorat Akademik, Prof. Sigit, Pak Sekretaris Direktur, Pak Agus, Bu Kepala Sub, Prof. Yanti, kemudian para Bapak Ibu Wakil Dekan, bidang akademik dan penelitian, dan juga Bapak Ibu Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, baik di fakultas maupun di sekolah vokasi. Juga yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sub, ya, Kepala Sub Direktorat Layanan dan semuanya, Kepala Ketua Program Studi ya, baik S1 maupun D3, D4 ya, di UNS, dan juga yang berbahagia para mahasiswa UNS yang membanggakan. Ya, baik, saya izin share screen di sini. Baik, ini untuk semester depan. Jadi, kenapa ini dicanangkan, ditayangkan atau apa namanya diprogramkan ya? Karena memang dunia kerja saat ini menuntut mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan akademik saja, ya, tetapi juga pengalaman praktis ya yang relevan dan kemampuan adaptif terhadap dinamika dunia kerja maupun industri, ya. Jadi biar nanti ketika lulus itu tidak gap gitu ya, tidak lag ya, tidak apa ter apa kurang begitu nyambung gitu ya dengan dunia kerja gitu ya, atau mungkin masih bingung. Nah, program ini ya, program IPA pembelajaran berdampak ini hadir sebagai jawaban ya atas kebutuhan tersebut ya. Jadi di sini nanti ada kolaborasi ya antara perguruan tinggi dan mitra ya. Mitra ini bisa industri, bisa sekolah, bisa institusi lain, pemerintahan maupun yang lain, sebagaimana telah dicanangkan oleh Kemenristek Diktisain ya, dalam program Diktisaintek berdampak ya. Nah, yang lebih penting juga program ini mendukung pencapaian IQ3 ya, indikator kinerja utama Diktisaintek berdampak yang nomor 3 ya. Nanti saya yakin Bapak Ibu Pak Ibu Dekan, Wakil Dekan, kemudian Prodi ini akan di apa namanya capaian IQ3-nya seperti apa? Salah satunya dari kegiatan ini, ya, di meraih prestasi maupun eh, berkegiatan di luar program studi. Ini adalah program ya, Dikti Saintek berdampak yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri. Ya. Jadi kita memang diminta untuk kolaborasi ya dengan kementerian maupun lembaga, ya. Jadi kemudian juga apa namanya internalisasi perguruan tinggi, ya, kompetisi kampus berdaya dan sebagainya ini penguatan kelembagaan, dan juga di bidang mahasiswa ini ada mahasiswa berdampak ya seperti yang sekarang sedang kita giatkan hari ini. Bisa magang berdampak ya kan, bisa pembelajaran di luar kampus, nah, PPK Ormawa ini yang dikti ya dan lain sebagainya ya, PKM dan lain sebagainya ini akan menjadi eh, penopang ya, penopang bagaimana perguruan tinggi itu bisa berdampak. Nah, ini juga poin yang kelima ya, kenapa program ini dicanangkan, ini mendukung SDGs ya. Jadi salah satu itu menyebutkan perguruan tinggi itu wajib mendukung SDGs yang saya bintangi ini. Nomor 1, nomor 4, dan nomor 17. Ini SDGs wajib ya. Kalau yang lain ini bisa menjadi penguat yang lain. Ya, jadi proposal yang saudara buat, yang teman-teman mahasiswa buat, itu harus mendukung SDGs mana. Itu harus jelas. Ya, misalkan SDG 1 ya,
SDGs 4 tentang pendidikan dan lain sebagainya ya, ataupun tentang kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, ini eh, dan SDGs yang lain ya. Ini harus jelas ya. Dan berita gembira kemarin UNS kelihatannya masuk nomor 2 perguruan tinggi Jogja, Jateng yang SDGs-nya nomor 2. Nomor 1 Gajah Mada. Nah, kemudian dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan ini Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, kemudian Permendikbud nomor 3, dan yang baru ini tentang Permendikbud Ristek Dikti nomor 53 tahun 2023. Di sini ada penjaminan mutu perguruan tinggi. Di dalam pasalnya mengatakan perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang. Jadi ini eksplisit ya disampaikan di Permen di Diksaintek itu. Jadi kita dalam hal ini memang memfasilitasi. Memfasilitasi tidak hanya sekedar bentuk kegiatan, tapi juga pendanaan. Kemudian juga Peraturan Rektor Universitas 11 Maret nomor 32 ya, tahun 2020 ini, tentang penyelenggaraan dan pengelolaan program di diploma, dan ini juga diperbarui lagi ya, Peraturan Rektor nomor 21 tahun 2024. Ya, ini ada eksplisit ya bab tersendiri, satu bab ini. Mulai dari pasal 16 sampai pasal 25, ini terdiri dari 55 ayat. Ini spesifik menyebutkan tentang kegiatan apa namanya eh, pembelajaran berdampak. Pembelajaran di luar program studi berdampak. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, izin saya menyampaikan ini profil ya, profil eh, peminat ya, peminat skema hibah pembelajaran berdampak ya, peminat ini. Ini semester tahun yang lalu ya, semester Agustus Januari ya. Jadi ini kita semisalkan dengan yang kemarin, yang pada semester yang sama ya. Kalau yang semester Februari Juli ini masih proses pengumpulan laporan, jadi belum kami evaluasi. Ini seperti ini sama persis ya. Ini sama persis dengan semester ini. Nah, ini peminatan paling banyak ini ada di warna warna apa ini ya? Warna kuning dan warna biru tua ini. Ini kampus mengajar dan membangun desa. Membangun desa juga kampus mengajar. Kemudian ada juga magang. Ini magang nomor 2. Magang juga banyak ya, magang atau praktek kerja. Ini banyak. Kemudian ada lagi yang biru muda ini adalah studi atau proyek independen. Nah, kemudian ada yang hijau ini penelitian riset. Ya. Jadi mahasiswa semester akhir penelitian itu bisa mengajukan dana ini. Nah, ini. Kemudian ada wirausaha. Ya, wirausaha juga ada. Nah, ini peminat di semester yang sama untuk tahun kemarin. Siapa? Ya. Kemudian ini ada kami menyebar apa namanya angket dan lain sebagainya gitu ya. Ini dari survei yang kita lakukan, apakah hibah ini membantu dalam mendukung dan melaksanakan pembelajaran pendapat di luar program studi, ini lebih dari 76% itu membantu dan terjadi kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan mitra dan ada dampak nyatanya. Dampak nyatanya seperti apa? Nanti mereka menuliskan secara rinci. Itu sudah kita dokumentasikan ya. Ini seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi mereka menuliskan eh, ada pembelajaran langsung menyelesaikan masalah nyata di dalam mitra. Jadi mereka langsung praktek di dunia kerja. Kemudian menguatkan soft skill, ya, yang dalam komunikasi, ya, kerjasama dalam tim ini
terbina ya, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan mitra UMKM gitu ya, eh, berkomunikasi dengan CEO gitu ya, bagaimana mereka kan kalau UMKM kan bosnya kan CEO ya. Nah, nah, bagaimana mereka karakternya itu bisa meningkatkan soft skill mereka ya, bekerja sama, berkomunikasi gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau dia ini menyebutkan spesifik menguatkan hard skill dalam software engineering. Ini, ini mungkin prodi teknik ya. Kemudian ada juga peningkatan kompetensi penguasaan kelas ini, kelihatannya ini teman-teman dari FKIP ya, kompetensi penguasaan kelas ya, karena memang kelas yang micro teaching di perguruan tinggi dengan kelas nyata di sekolahan itu atmosfernya berbeda. Mungkin saudara semester kemarin ada micro teaching ya. Kalau micro teaching itu tidak dilakukan di kelas sesungguhnya, maka akan eh, apa namanya penguasaan kelasnya ini akan dibina dengan akan terlatih dengan baik. Ya, jadi teman-teman yang mungkin semester depan akan melakukan PLP ya ke sekolah ini bisa 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 menguntungkan ya. Peningkatan keterampilan dalam pendekatan dengan siswa ya, karena siswanya memang siswa sesungguhnya dan banyak beragam apa namanya latar belakangnya, gambaran dan wawasan mengenai kondisi dan lingkungan sekolah. Ini contoh-contoh aja. Ini kemudian peningkatan kompetensi dalam bidang akuntansi ini ya teman-teman akuntansi ya. Ada keterampilan kepemimpinan, ada manajemen proyek, kerjasama tim. Nah ini contoh-contoh aja. Ini kalau ini dunia pendidikan manusia ini berarti PG PAUD ini ya. Ini salah satu eh, ini aja cerita dari yang kemarin yang sudah berjalan. Nah, untuk semester ini, mengingat peminat tadi, maka kita di sini membuka skema eh, pembelajaran berdampaknya magang, ya, kemudian kampus mengajar atau asistensi mengajar, ya, kemudian penelitian atau riset, kemudian membangun desa, kewirausahaan dan studi proyek independen. Ini kita buka, ini maksimal pendanaan 10.000 untuk 10 anggota. Jadi ini jadi teman-teman besok bisa sekalian magang, bisa sekalian PPL gitu, ya, PLB gitu, itu bisa memanfaatkan dana ini. Baik, saya ke penjelasan tentang magang. Jadi, kalau magang ini memang karakternya ini mendapatkan pengalaman kerja ya, kerja dan pengetahuan praktik ya, di industri ataupun di dunia usaha yang sesuai dengan bidangnya. Kalau saudara sudah punya ini nanti akan ada poin plus juga. Jadi ketika sekarang ini di Kementerian Desa itu ada kampus berdampak ya. Kalau di Kementerian Tenaga Kerja itu ada magang. Kalau sudah pernah magang seperti ini, nanti begitu lulus ada program magang yang dengan salary yang menguntungkan itu bisa menguntungkan. Kemudian tempat atau mitra magang dapat berupa industri, ya, lembaga swasta, ya, pemerintah yang sesuai dengan bidang keilmuan. Baik, untuk skema selanjutnya ini kampus mengajar ya. Ini mungkin cocok bagi teman-teman yang FKIP ya. Nah, ini menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran ya. Jadi saudara kan di kampus sudah dikenalkan model-model pembelajaran ya. Cara ngajar macam-macam sudah micro teaching. Nah, ini saudara eh, berinovasi dan menerapkan ya pengembangan strategi model pembelajaran yang kreatif, inovatif ya. Eh, dan di sini apa namanya kampus mengajar ini bisa di pendidikan formal ya. Formal itu ya TK, SD, SMP, SMA gitu ya, maupun non formal. Non formal juga bisa. Ini di semua level bisa. Baik, kemudian tentang skema
penelitian atau riset. Ya, ya. Teman-teman yang semester akhir ini tentu sedang riset ya, sedang penelitian. Nah, penelitian ini bisa dapat dana ya, didanai dari sini. Ini saudara bisa nanti bekerja sama dengan lembaga, organisasi atau badan atau sub penelitian di luar kampus. Misalkan ya, saudara mau analisis hasil penelitian itu butuh ke BRIN atau ke LIPI atau ke institusi di luar kampus, misalkan di kampus lain ya, ITB ataupun mana itu boleh. Ya. Di mitra ini bisa litbang pemerintah, bisa badan riset gitu ya, dan macam-macam ya. Ya, baik. Kemudian untuk membangun desa ini mirip dengan yang KKN, cuma di sini lebih fleksibel ya, lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Jadi ini eh, apa namanya pelaksanaannya eh, sesuai dengan kesepakatan kelompok ya, dosen pembimbing dan juga desa yang menjadi binaan ya. Jadi jadi ini lebih fleksibel ya. Ini tentang implementasi program bermanfaat di masyarakat. Ini tidak cuma masyarakat ya, bisa UMKM ya, ini bisa masyarakat binaan ya, bisa kelompok tani, koperasi desa ya. Mungkin ada Kopdes yang sudah mulai berjalan. Nah, Bapak Ibu atau mahasiswa tertarik di Kopdes itu, nah, itu bisa kerjasama dengan Kopdes misalkan itu ya, UMKM desa dan lain sebagainya. Kemudian kewirausahaan, kegiatan wirausaha ya, bisa startup, marketing, digital dan lain sebagainya. Ya, ini bekerja sama dengan mitra ya, agar mahasiswa mendapatkan mentor bisnis di inkubator bisnis seperti WNS Innovation, kemudian Indigo dan dari Telkom dan lain sebagainya. Ya, dengan UMKM-UMKM ini saya kira bisa. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa eh, kok tidak nyantol ya, misalkan di magang tidak nyantol, di asistensi mengajar tidak nyantol, kemudian di em, membangun desain tidak nyantol, ini bisa pakai project independent ya. Begitu ya. Jadi ini proyek independen. Jadi ini untuk mewadahi apabila yang tadi itu tidak terwadahi. Jadi begitu. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada kriteria pengusul. Tuh kriteria pengusul ini mahasiswa aktif. Ya. Jadi mahasiswa belum bukan cuti ya, tapi aktif semester Agustus 2026 Januari 2027. Ini aktif. Untuk program sarjana dan D4 ini bisa mulai semester 5. Jadi yang sekarang semester 4 bisa mendaftar untuk semester 5. Ya, begitu ya. Jadi semester 5 bisa, berarti semester besok itu kan semester ganjil ya. Berarti bisa semester 5, bisa semester 7. Nah, bisa itu ya. Semester 7 bisa, semester 5 bisa. Jadi di sini semester mulai ini ya, ini mulai ini. Jadi ini lebih tepatnya ini semester 5 dan semester 7. Ini bisa ya. Karena semester 7 kan sekarang mahasiswa sedang eh, ada yang PLB, ada yang riset. Jadi semester 5 dan semester 7. Kemudian untuk yang D3 ini mulai semester 3 sudah bisa mendaftar ya. Nah, ini yang tidak boleh mendaftar ini adalah mahasiswa sarjana kedokteran ya. Karena tidak masuk di sini. Kemudian sarjana terapan dan diploma 3 kebidanan ya. Kemudian
program studi yang lain. Jadi termasuk mahasiswa yang pernah mendapatkan program ini tidak bisa. Jadi sudah biar gantian dengan yang lain. Di sini ada ya. Nah ini ya. Di sini ada ketentuannya. Ketentuannya. Setiap proposal itu disusun satu kelompok mahasiswa. Ya. Setiap kelompok mahasiswa terdiri dari 5 hingga 10. Jadi minimal 5, maksimal 10 mahasiswa ya. Ya, misalkan kalau satu ketua 4 anggota atau satu ketua 9 anggota. Ini maksimal. Jadi mau 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa. Ya. Ini bisa program studi yang sama bisa. Jadi satu kelompok itu prodinya sama, itu tidak apa-apa. Ya. Atau prodinya berbeda juga tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Kemudian yang nomor 3 di sini adalah setiap kelompok mahasiswa dibimbing oleh satu dosen pembimbing. Ya. Satu dosen pembimbing ini bukan yang tugas belajar ya, yang aktif. Ya karena nanti namanya akan diinput di sistem sehingga nanti bisa memberikan penilaian. Ini aktif dosen pembimbingnya. Jadi termasuk nanti akan mendapatkan SK ya, SK rektor. Kemudian setiap mahasiswa hanya berhak mengusulkan satu proposal. Ya. Jadi tidak boleh apa namanya kemauan buat banyak gitu ya. Yang terakhir ini mahasiswa belum pernah ya. Kalau sudah pernah tidak diizinkan. Nanti akan kedetek di sistem ya. Jadi kami punya sistem namanya kalau sudah pernah ada di project nanti eh, otomatis akan mengurangi jumlah anggota itu. Gitu. Jadi yang belum pernah dapat. Kalau yang sudah pernah dapat silakan cari yang lain. Gitu ya. Jadi biar pemerataan. Untuk kriteria penilaian proposal di panduan sudah ada ya Bapak Ibu mahasiswa. Jadi eh, ini nanti kita sudah upload di website. Jadi kriterianya ini seperti apa. Ini sudah kita upload di website. Nanti saya tunjukkan. Ya, di sini ada banyak penilaiannya. Nah ini ya. Kemudian yang juga informasi penting ya. Jadi ini luaran. Luaran dari kegiatan ini adalah rekognisi pembelajaran. Ini bisa 10, bisa sampai 20 maksimal ya. Ya, ini 10 sampai 20 ya. Meskipun bisa juga sih maksimal itu 24 sebenarnya ya. Ya, maksimal satu semester itu mengambil KRS itu 24. Dan ini menjadi catatan ya Bapak Ibu adik-adik sekalian, teman-teman mahasiswa. Kalau saudara merekognisi mata kuliah itu eh, di semester ini, maka kegiatannya bisa di semester ini. Tapi kalau kegiatan di semester ini kemudian rekognisinya nanti apa namanya di lain semester nanti akan ada kesulitan. Jadi ini seperti akademik biasa ya. Nilai kita itu akan muncul apabila di awal semester itu ngambil KRS. Ya. Termasuk misalkan sudah merekognisi KKN ya. Maka KKN itu harus muncul di KRS di awal. Namanya KRS NBKM. Jadi KRS-nya ini harus NBKM karena nanti akan terintegrasi dengan Siakat. Ya, kalau tidak MBKM nanti otomatis tidak dibiayai ya, karena ini yang dibiayai yang KRS MBKM. Kemudian yang kedua laporan akhir ini biasa. Ya. Ini keuntungan bagi mahasiswa ya. Bagi mahasiswa itu nanti punya pengalaman bagaimana membuat laporan termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan yang belum pernah diajarkan di bangku kuliah ya. Ini adanya ya di proyek kayak gini. Nanti dari tim akademik ini Pak Yudi ya, Pak Wahyudi apa namanya Eng ya, Eng ya dan Bu Nunung ini juga nanti akan mereka akan mensupport bagaimana membuat laporan yang baik. Gitu ya. Nah, ini pengalaman khusus ya, tidak pernah didapatkan di bangku kuliah. Nah, kemudian
luaran yang berikutnya adalah press release. Ya, press release ini yang diterbitkan di ah, media massa. Kalau bisa press release ini diterbitkan di lembaga mitra. Jadi misalkan mitranya mitra industri punya web, di situ ada kegiatan saudara, diupload di situ, kemudian nanti ada backlinknya ke UNS. Jadi backlinknya itu ke UNS. Jadi ada backlink yang ke UNS, misalkan fakultasnya atau prodinya, gitu ya, atau UNS-nya sendiri, gitu ada backlinknya. Ini akan ini yang disebut berdampak seperti itu ya. Jadi yang disebut berdampak itu seperti itu. Jadi dampaknya awareness akan semakin eh, terkenal di mitra, gitu ya. Dan ini di dunia websitenya, gitu ya. Jadi press release-nya tidak di webnya UNS ya, tapi di web mitra di luar UNS. Tapi di situ nanti linknya ada big linknya ke UNS. Ini berdampak ya. Kemudian video video after movie ya, kegiatan. Nanti ini juga eh, di diupload ya. Jadi nanti ini juga punya dampaknya. Kemudian luaran lainnya ini sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Nah, jadi yang di kami hanya ini aja, yang hanya 4 ini aja. Yang luaran lainnya ini sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman rekognisi. Nah, mekanisme rekognisi saya kira seperti ini. Ini di prodi masing-masing sudah ada ya. Jadi nanti sesuai dengan CPL atau CPMK mata kuliah itu seperti apa gitu. Itu monggo nanti disesuaikan di prodinya masing-masing. Ya. Ini untuk jam-jamnya nanti saya kira ini ya. Ini sistematikanya seperti ini proposal. Nanti secara lebih rinci Bapak Ibu adik-adik bisa lihat di website ini buat Jalpak ya. Saya peragakan websitenya di sini di Jalpak ya. Bapak Ibu nanti teman-teman menulis website Jalpak gitu nanti akan langsung muncul. Nah ini, apakah sudah kelihatan websitenya? Sudah sih, sudah ya. Ya. Saya bertanya itu sambil ngecek apakah tidur atau enggak gitu. Ya, ya gitu ya. Di sini ada menu download. Nah, nanti kalau login ya, login ini kalau mahasiswa gitu mau daftar nanti lewatnya sini. Login dulu pakai SSO, nanti upload proposal nanti semuanya lewatnya sini. Nah, di sini ada menu download, ini ada filenya ya. Ada file SK. Ini nanti jadi ketika sudah lolos nanti dapat SK rektor. Termasuk di situ nanti ada nama pembimbingnya. Kemudian ada kontrak ini juga ada. Nah, yang kalau untuk proposal panduan di sini di file panduan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti di sini ada banyak panduan. Nanti Bapak Ibu misalkan teman-teman mau eh, apa membuat proposal. Ini ada panduannya pedoman HIPA pembelajaran berdampak 2026. Nah, berarti yang di sini, yang ini ya. Nah, ini sudah yang baru ya Mas Yudi ya. Yang saya oh belum. Oh nanti kemarin sudah saya kirimkan ke Pak Wahyudi emang nanti biar bisa segera digantikan di sini. Ini yang sama ya, hanya tambah SDGs ya dan beberapa yang poin penting. Ya nanti di sini sudah ada panduan, teman-teman bisa download di sini ya. Nanti ini mohon ini masih yang lama ya Pak Yudi ya. Nanti bisa segera nanti teman-teman kalau bisa segera membuat. Nanti di sini tinggal di download. Begitu. Jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Nanti di situ sudah detail ya. Di bahan nanti sudah detail. Semua informasi ada di situ. Ya, ya semua informasi ada di situ. Nah, ini untuk timelinenya saya sampaikan ya.
Timelinenya ini kita sosialisasi ya tanggal 14 Juli ini. Ya, nanti agar supaya teman-teman bisa buat proposal itu lebih leluasa. Ini kan libur kan ya. Libur, mumpung libur bisa membuat proposal lebih fokus. Ya, mungkin libur sambil nge-lab, ya, sambil apa gitu buat proposal. Ini ya buat proposal gitu ya. Nanti kemudian ini proposalnya diupload lewat sistem tadi yang saya tampilkan di web tadi ya. Jadi upload proposalnya lewat itu. Kemudian nanti kita review, kemudian ada pengumuman kelolosan. Ini tahap 1 ya. Ini lolos. Kalau sudah lolos nanti ada pembekalan. Ya. Jadi kita kawal terus Bapak Ibu ya. Kita dari mulai awal kita kasih pembekalan. Kalau ada yang masih salah-salah kita betulkan, terutama untuk yang eh, apa namanya KRS, MBKF dan sebagainya. Kemudian apa namanya pemberkasan dan pencairan dana tahap 1, kemudian penetapan pemenang, kemudian submit proposal yang sudah diperbaiki, kemudian pelaksanaan. Nah, di sela-sela pelaksanaan nanti Bapak Ibu bisa monitoring ya, baik melalui eh, online maupun langsung. Ini monitoring evaluasi ini untuk eh, apa laporan kemajuan dan nanti sampai ke laporan akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan bisa tulis lewat chat maupun raise hand secara langsung. Waktu saya kembalikan ke Pak Yudi. Eh, Baik, terima kasih Prof. Suryati untuk pemaparannya. Saya rasa sudah sangat lengkap sekali ya, eh, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dari apa yang disampaikan oleh Prof. Suryati tadi. Kemudian juga tolong benar-benar diperhatikan untuk prasyaratnya ketika mendaftar untuk program Belajar Pak ini gitu ya. Oke, baik kita langsung untuk sesi tanya jawab. Silakan teman-teman bisa menuliskan di kolom chat atau kemudian eh, apa namanya bisa raise hand kemudian nanti kami tunjuk untuk kemudian open mic. Baik, yang pertama ada Mas Muhammad Rizky. Ini raise hand. Oke, silahkan Mas Rizky. Baik, terima kasih Pak Wahyudi atas kesempatannya. Perkenalkan saya Lutfi dari Fakultas MIPA. Saya izin bertanya terkait tadi untuk dosen pembimbing untuk kegiatan hibah ini Pak. Nah, untuk kriteria dosen pembimbingnya itu apakah ada kriteria khusus Pak seperti umur atau semisal ada kayak minimal gelarnya harus semisal ada harus dokter kah atau profesor kah? Begitu Pak. Terima kasih. Baik, untuk dosen, yang penting dosen tersebut aktif ya. Tidak ada kriteria khusus ya. Yang penting dosen tersebut sudah asisten ahli ya ke atas ya, itu sudah bisa. Jadi tidak ada apa namanya umur ya ataupun gender tidak ada ya. Yang penting dosen tersebut tidak sedang tugas belajar dan apa namanya aktif gitu. Begitu ya Mas Muhammad Lutfi. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi karena nanti kenapa ya? Karena nanti ketika dosen itu kita masukkan di sistem nanti akan eh, muncul itu bisa menilai. Ya, oke. Kemudian yang anu Mas, yang cek. Oh ya, baik. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Mbak Aulia Nisa. Oke, ingin mengambil skema asistensi mengajar. Kemudian ingin bertanya, apakah semua kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya harus diberikan kepada sasaran atau boleh untuk pengembangan kualitas panitia atau pengajar? Kemudian yang kedua, apakah lokasi sasaran harus ada syarat tertentu? Misal legalitas, bentuknya harus seperti apa,
apakah surat atau bagaimana? Kemudian apakah setiap skema ada batas maksimal proposal yang diterima? Oke ya, ini satu orang tapi pertanyaannya agak banyak ini. Ya, ini Aulianisa. Ya, baik. Terima kasih ya. Apakah semua kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya harus diberikan kepada sasaran atau boleh? Ya boleh, bisa saja untuk pengembangan ya. Jadi kalau asistensi mengajar ya, ini misalkan apa namanya, eh, pengeluaran dananya itu kan banyak ya, misalkan untuk membuat membuat model-model apa media ya, media pembelajaran dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini jadi tidak masalah asalkan eh, pembelian apa namanya barang tersebut itu sesuai dengan eh, apa ketentuan yang berlaku, nanti bisa dilihat di proposal. Gitu ya. Kemudian apakah lokasi sasaran harus ada syarat tertentu? Tidak ya. Jadi sudah disebutkan untuk asisten mengajar itu bisa di formal maupun non formal. Kalau formal ya TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Iya. Kalau untuk pengembangan secara kelembagaan, saya kira yang eh, formal maupun non formal juga bagus ya. Yang penting, apalagi kalau dia punya website, gitu ya, nanti bisa eh, apa press release-nya bisa di sana bisa lebih bagus. Jadi tidak ada apa namanya syarat tertentu. Jadi kalau misalkan Mbak Aulianisa misalkan semester 7 besok ini PLP ditempatkan di mana Mbak Aulianisa? Mbak Aulianisa besok PLP enggak? Tidak, Pak. Oh, belum ya? Berarti belum Eh, semester. Sudah semester 7, tapi tidak ada PLP. Oh, tidak PLP ya. Ya, kalau PLP itu sudah ada sekolahnya. Ya, sekolahnya sudah dibagi sesuai dengan prodinya. Nah, itu bisa. Itu ya. Kemudian apakah setiap skema ada batas maksimal proposal yang diterima? Tidak ada. Ini murni nanti kompetisi ya. Jadi yang sesuai dengan panduan itu yang diterima ya sesuai dengan eh, ini ya. Kemudian beberapa pertanyaan sudah dijawab ini ya. Anggota 5 sampai maksimal 10. Kemudian ini dari Putri Aulia ya, Putri Aulia. Untuk rekognisi mata kuliah semester 7 apakah kakak bisa termasuk? Bisa. Ya, jawabannya bisa. Yang penting mata kuliah tersebut, mata kuliah KKN ini, kalau sudah rekognisi, nanti diinputkan dalam KRS MBKM, syarat MBKM. Jadi sudah diinput. Jadi bisa ya. Kemudian saya, oh, Oke. Eh, Bu- ada Mbak Putri Aulia, coba mungkin bisa dijelaskan lebih detail bagaimana maksudnya pertanyaannya, Mbak Putri. Untuk rekognisi mata kuliah semester 7, apakah KKN bisa termasuk atau mata kuliah sebelumnya saja? Jadi kalau untuk yang semester 7 itu ya artinya ya yang semester 7, rekognisi semester 7. Coba gimana Mbak Putri? Mbak Putri, Bahaya kalau nanti ini. ya jadi yang semester berlangsung ya, semester ini berarti Betul, semester 7. betul. Ya. Kalau KKN-nya memang semester 7, silahkan. Begitu maksudnya. Jadi kalau untuk hibah jarpak itu belum bisa disimpan. Jadi harus sesuai dengan KRS currently untuk yang direkognisi. Begitu, oke?
Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ronald. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi ya, jadi yang direkognisi adalah semester berlangsung. Jadi kalau besok itu semester 7, ya yang semester 7. Kalau KKN-nya memang di semester 7, ya bisa direkognisi KKN-nya. Begitu ya, Mbak Putri ya. Jadi rekognisinya pada semester yang berlangsung. Ya. Kemudian ada lagi. Oh, Arifin ya, Fakultas Pertanian. Oh ya, di timeline ya. Jadi timeline lolos itu nanti ada, jadi lolos secara substansial maupun administrasi. Nanti walaupun dinyatakan lolos, nanti ada revisi. Jadi kalau, jadi kan ada pengumuman ya. Pengumuman nanti ada lolos tanpa revisi. Ya. Ada yang lolos dengan revisi. Ya, ya revisi ini revisi yang tidak anu ya, tidak krusial ya. Kalau sangat krusial misalkan sudah pernah dapat gitu ya, kemudian programnya tidak sesuai ya kita tolak. Jadi di sini kan, di sini ya saya tampilkan ya, di sini nanti di sistem, nah di sistem, nanti di sini ada penilaian ya, ya ada penilaian. Jadi dari penilaian nanti ada reviewer bisa menolak ya. Tapi ada yang menerima cuma ada revisi ya. Revisi di bagian tertentu. Itu seperti itu, Mas. Jadi eh, pengumuman lolos yang pertama itu seperti itu. Jadi secara substansi memang dia layak, cuma ada kekurangan. eh, Nanti ada revisi itu revisi-revisi tidak mayor ya, revisi-revisi yang saya kira tidak krusial. Kalau krusial gitu ya, dan nilainya apa namanya tidak mencukupi gitu ya, dengan apa namanya kompetisi yang memang ketat gitu ya, maka bisa saja ditolak. Jadi begitu. Jadi pengumuman itu memungkinkan diterima, tapi nanti masih ada revisi minor seperti itu. Ada juga yang diterima tanpa revisi. Oke, saya kira begitu. Ini kita beralih ke yang raise hand ya, Pak Yudi ya, silakan. Oke, baik. Yang resen ada Mas Hafiz. Mas Hafiz silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Bapak. Saya dari FMIPA. Untuk pertanyaan saya, yaitu untuk hibah yang membangun desa, apakah ada kriteria desa tersendiri untuk desa tersebut bisa dijadikan lokasi untuk hibah, Bapak? Terima kasih. Oke. Baik, untuk membangun desa ya, membangun desa ini tidak ada apa namanya apa tidak ada kriteria khusus harus desa maju atau desa mundur gitu ya, tidak ya. Tapi yang penting mitra desa itu ya, dari desanya itu, dari kepala desanya, dari apa institusi di desa itu eh, welcome ya, welcome ya. Dari mitranya nanti memang sudah ada izin dari mitra dari desanya itu gitu. Bagus lagi ya, bagus lagi ini saya kira Bapak Ibu dosen itu punya desa binaan ya, ataupun mungkin UMKM apa namanya UKM, bukan UMKM. Teman-teman mahasiswa di UKM tertentu, mahasiswa di eh, kelompok-kelompok itu punya eh, desa binaan. Nah, itu bisa dipakai. Nah, desa binaan tersebut sesuai temanya, sesuai yang dibutuhkan di desa itu ya. Mungkin ada yang eh, apa namanya desa yang apa namanya smart apa village, kan ada yang di desa
temanya Smart Village itu juga ada. Ada yang desainnya tentang eh, apa namanya komunitas tertentu gitu juga ada. Wisata dan lain sebagainya. Begitu, Mas Hafid. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya siapa ini? Mbak Revina. Revina. Silakan Mbak Revina. Izin bertanya Bapak, saya dari FIB terkait kampus mengajar. Tadi yang dijelaskan tentang lembaga yang non formal. Kan rencana dari kelompok kami itu mau melakukan kampus mengajar itu di lembaga non formal Bapak, di TPHI. Nah, dari TPHI-nya itu apakah butuh suatu legalitas atau surat tertentu gitu supaya bisa menjadi lembaga yang kami tuju gitu? Ya, jadi kalau bisa memang lembaganya jelas ya. Jadi punya eh, lembaganya itu jelas gitu. Jadi non formal itu kan banyak ya, yang non formal itu kan banyak ya. Seperti misalkan pondok pesantren gitu ya, atau seperti eh, apa namanya? Contoh lain apa Prof? Prof Yanti ya yang ya non formal seperti pondok pesantren gitu ya. Kemudian rumah belajar gitu ya. Ya, Jadi iya. dari TPH-nya itu cuman TPH di desa gitu Bapak. Jadi belum ada kayak misal kalau di sekolah gitu kan ada kayak legalitasnya gitu loh Bapak. Berarti bisa ya Bapak di TPH-nya itu. Iya, ya. Ya, nanti itu menjadi termasuk menjadi penilaian ya. Jadi mitra yang bonafit itu akan lebih menaikkan. Jadi tadi kan ada kriteria penilaian di sini. Di sini ada misalkan apa namanya eh, luaran ya, luarannya ternyata termasuk apa namanya eh, keunikan gagasan dan lain sebagainya ya, termasuk eh, apa rekognisi ketercapaian program ini nanti nanti itu akan menjadi poin juga ya kalau mitranya karena nanti mitra itu di proposal nanti disebutkan itu yang penting ada lembaganya begitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Lalu satu lagi Bapak maaf, singkat saja kalau rencananya kan sebelum melakukan pengajaran itu kita akan dari kami akan melakukan pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran ke lembaga ya Bapak. Nah, pembelajaran untuk panitia atau untuk anggota kelompok kami itu apakah bisa dimasukkan ke kegiatan programnya Pak? Ini perlu diperjelas ya pembelajaran maksudnya pembelajaran apa ya jadi kalau eh, itu pembelajaran itu ada kaitannya dengan tema dengan judul ada rangkaiannya gitu ya jadi misalkan ada apa namanya uh, induksi dulu ya seperti misalkan kalau kita mau masuk lab ada induksi atau misalkan mau masuk apa namanya perusahaan atau industri itu ada uh, apa namanya induksi ya induction kalau bahasa Inggrisnya itu induction apa namanya eh, orientasi ya dan sebagainya ini sesuai kebutuhan aja Pak jadi nanti kita di program itu juga akan ada review nanti kelihatannya di program itu di review ini programnya masuk enggak realistis enggak gitu. Oke saya kira begitu. Kemudian selanjutnya ke siapa ini? Terima kasih Pak. Ken Izin bertanya Ken Pak Fauzan. Suryadi. Ini Pak Ken Fauzan. Iya, Pak. Silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Ken Fauzan Suryo Ramli, mahasiswa sastra daerah FIP UNS. Izin bertanya dan memastikan, Pak. Saya kan ini baru akan menjalani semester 7, yaitu di semester depan. Nah, kalau mau rekognisi di mata kuliah semester ganjil atau semester sebelumnya, tetapi ganjil itu apakah diperbolehkan, Pak? Karena kalau bergantung ke semester 7 saja, itu tidak mencukupi
SKS yang akan direkok itu kan minimal 10 sampai 19. Sedangkan kalau di semester 7 itu nggak sampai 10 SKS. Itu bagaimana, Pak? Ya, jadi gini ya. Jadi gini, idealnya rekognisi itu, jadi saudara biar tidak terlalu pusing-pusing, tidak terlalu repot, rekognisi itu dilakukan di semester yang berlangsung, ya, di semester yang sama. Karena apa? Karena kan kalau di semester 7 itu saudara KRS-nya berapa, SKS-nya berapa SKS itu semester 7, Mas Ken? Semester 7 itu sekitar 7 atau 9, Pak. 9 Bukan, SKS. maksudnya mata kuliah di semester 7 yang tayang semester 7 itu berapa SKS? Mata kuliahnya itu ada 3, Pak. Tetapi kalau di total SKS-nya itu sekitar 5 atau 7. Itu belum Oh, ditambah dengan KKN. oh gitu. Berarti kalau tambah KKN 10 ya? Nggak sampai, Pak. Itu kan kalau di semester 7 itu, kalau di jurusan kami itu problematik dan seminar. Itu 3 dan 2, itu udah 5. Ditambah mata kuliah pilihan bebas itu 2 SKS 7. Dan Oh ditambah iya. KKN itu baru 9. Ya, gini. Jadi memang semester 7 itu ada yang dirancang di prodinya itu ya dirancang untuk lebih bebas. Itu mengambil mata kuliah pilihan ya. Jadi malah mungkin lebih enak rekognisinya ya. Jadi saran saya 10 SKS itu dari semester 7 yang sudah ada itu ditambah KKN dan mata kuliah pilihan. Begitu. Oke, udah jelas, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya, gitu ya. Kalau semester 8 kan enggak banyak kan, Mas? Semester 8 berapa SKS? Itu cuma skripsi, Pak. Ya, makanya itu. Jadi ini memang untuk mempercepat eh, apa namanya kelulusan. Oke, saya kira Iya. begitu. Oh ya, Pak. Kemudian Mas Oke. Dimas. Oh ya. Oh, Pak Heru, Pak Heru. Pak Heru, monggo Pak Heru. Izin Pak Suryadi. Eh, Menegaskan kembali saja Pak Suryadi. Terkait dengan program IPA ini, saya tadi sekilas melihat ada program yang dapat rekognisi adalah kegiatan magang. Magang. Nah, di vokasi itu ada magang reguler Pak Suryadi, itu hingga 20 SKS. Nah, apakah itu bisa di direkognisi? Karena di tempat kami ini beberapa masih beragam, yaitu dalam bentuk wujud murni magang murni 20 SKS. Ada yang prodi itu menetapkan itu adalah berupa mata kuliah yang nanti akan terekognisi dalam kegiatan magang. Nah, tapi memang kalau di vokasi itu adalah bagian kegiatan dari magang wajib 20 SKS. Nah, apakah itu bisa menjadi bagian dari kegiatan yang nanti dapat diikutkan dalam kegiatan ini? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin juga akan digunakan untuk semua adik-adik mahasiswa, yaitu terkait dengan kalau kegiatan di luar kampus itu biasanya akan dimintai terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, komponen biaya BPJS Ketenagakerjaan ini akan menjadi tanggungan siapa? UNS atau melalui komponen pembiayaan yang senilai yang tadi dipaparkan oleh Pak Suryati. Mungkin itu Pak Suryati. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Heru ya. Jadi ah, apalagi kalau memang apa namanya prodinya itu ada kegiatan magang ya, magang reguler ya. Ya, magang reguler. Bisa dibiayai dari kegiatan ini. Jadi untuk rekognisinya itu dari kegiatan magang tadi reguler 20 SKS ya Pak ya. J, 20 SKS, Pak. Iya, berarti kan itu berarti di prodi tersebut sudah mempersiapkan membuat kurikulum yang memang magang tadi 20 SKS. Ini sesuai dengan di Dikti Saintek itu ya. Jadi tidak masalah Pak direkognisi seperti itu. Itu. Hmm, Itu Pak. Yang oke, penting CPMK-nya nyambung. Jadi ya, apalagi kalau magang reguler itu kan sudah terpetakan.
ya kan? Petakan, betul. Oke. Petakan sesuai dengan bidang studinya, ya. Otomatis kegiatan yang ada di praktek kerja atau magang yang di industri itu sudah dirancang sesuai dengan CPMK mata kuliah yang direkognisi tersebut. Begitu. Oke. KRS-nya Dan berarti pada semester KRS. yang sama ya. KRS-nya berarti KRS MBKM Bukan. gitu, Pak, nggih, Pak Suryati. Nggih, ke arah SMBKM. Oke. J, matur nuwun. Ya. Yang Ya. BPJS tadi, Pak. Oh ya, untuk yang BPJS itu nanti kita anggarkan, Pak. Oh, Dianggarkan dari Direktorat Akademik. Nanti dianggarkan selama mahasiswa kegiatan. mendapatkan hak BPJS Ketenagakerjaan itu selama di situ, selama proposal itu kan. Jadi di situ berapa bulan nanti kita apa namanya? Biasanya kita cover dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita cover. Kalau kita pasti. J, matur nuwun. Jadi, Mas begitu ya, Suryati, matur Bapak nuwun. Ibu, teman-teman sekalian. Jadi selain dapat dana program ini, nanti kalau sudah lolos itu mendapatkan apa namanya fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Tapi jangan dipakai, gitu. Nah, dipakai kan kudu kecelakaan dulu, baru. Kayak gitu ya Pak ya. Jadi kalau bisa tidak usah dipakai. Itu hanya kita dapat fasilitas gitu aja. Oke, saya kira itu. Ada lagi nih yang Mas Dimas ya. Oke, Bapak. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya Dimas Saputra dari Fakultas FHIP. Izin memastikan aja terkait ini kan di prodi saya ya, Pak. Ini kan kayak KKN itu di semester 7. Nah, sedangkan saya sendiri itu kayak di hari ini tuh baru semester 4 gitu loh, Pak. Nah, izin memastikan aja semisal saya di semester 4 ini ikut hibah Jarprak ini, nah apakah bisa untuk di semester 7 itu kayak rekognisi KKN, Pak? Begitu. Terima kasih, Pak. Berarti besok semester 5 ya? Agustus semester 5 ya? Nggih, Bapak. Ya, ya. Jadi pada prinsipnya semester 4 mau 5 itu bisa mendaftar. Untuk rekognisinya itu disarankan pada semester 5 itu mata kuliahnya apa saja. Kalau semester 5 ada berapa SKS, Mas? Kalau di semester 5 itu sekitar 20 sampai 22 SKS, Pak. Ya, jadi sebaiknya yang direkognisi di semester 5 itu. Ya, gitu ya. Tapi untuk apa namanya? KKN ya. Untuk KKN itu ada syaratnya ya. Untuk rekognisi KKN itu nanti saudara bisa anu ya cek ya. Itu ada yang penting kegiatannya itu ada kegiatan tentang pendampingan edukasi ataupun sosialisasi ke masyarakat atau komunitas tertentu enggak gitu. Gitu. Rencananya saudara pakai skema apa? Kalau rencana saya itu untuk membangun desa itu, Pak. Oh iya. Ya, prodinya apa ini? Dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Pak. Oh, teknik mesin ya. Baik. Baik. Saya kira ini yang penting ini ya. Kalau dari kami itu yang penting nanti di proposal itu kan ada namanya eh, pernyataan rekognisi ya. Pernyataan rekognisi itu dari Kaprodi. Kalau dari Kaprodi mengizinkan ya ada pernyataan rekognisi yang diizinkan maka itu boleh. Jadi ya itu boleh ya. Jadi untuk kami sekedar menerima kalau itu sesuai dengan panduan kami terima, kalau tidak sesuai panduan kami tolak atau revisi. Begitu. Untuk rekognisi, ketentuan rekognisi itu masing-masing prodi. Ya, saya kira prodi sudah punya skim tersendiri. Misalkan, oh prodi ini semester 5 bisa apa namanya MBKM nanti seperti ini.
Seperti itu, Mas Dimas. Oke, mungkin saya masuk. Mas Dimas, kalau masih semester 5, berarti mata kuliahnya yang direkognisi semester 5 saja, nggih. Jadi untuk KKN nanti bisa direkognisi di semester 5. Jadi tidak artinya kami akan ngecek di si akad yang diambil dengan rekognisi hibahnya. Jadi ya memang kalau memang ditulis KKN ya bisa direkognisi jadi KKN. Kalau tidak ada ini ya tidak, karena kami hanya akan di semester yang sama untuk cross checknya dan intinya tidak bisa di keep disimpan gitu ya supaya terkait dengan pembiayaan dari KKN itu sendiri. Begitu Mas Dimas. Jadi kalau untuk semester 7 baru mau rekognisi KKN yang sudah apa istilahnya merekomendasi KKN tapi dari hibah Jarpak tahun ini itu belum bisa gitu. Kecuali kalau misalnya Mas ini ikutnya Mas Dimas untuk Jarpaknya itu nanti di semester 7. Begitu. Begitu nggih, Prof. Sur? Prof. Oke, Prof. Jadi seyogianya di semester yang bersangkutan. Makanya saya tadi tanya ke Mas Dimas ya, Mas Dimas semester 5 itu hanya 22 ya? Iya, Pak. 22 SKS ya? Ya, KKN berapa SKS? KKN di 2 SKS. 2, kan berarti bisa 24. Gitu ya. Jadi maksud saya begini. Jadi KKN-nya nggak usah direkognisi di semester 7 ya, di semester 5 aja gitu malah bisa. Ya, karena di KRS baik KRS itu nanti digabung ya. Baik yang reguler maupun yang BKM itu digabung maksimal 24. Ya. Kalau sudah 24 itu nggak bisa nambah lagi. Jadi kalau yang reguler itu 22, yang KKN-nya itu berarti 2, berarti bisa 24. Berarti kalau saran saya kalau besok saudara daftar untuk semester 5, maka yang direkognisi bisa KKN, tapi KKN-nya diinputkan di semester 5. Karena apa? Apakah sudah memenuhi ya syarat rekognisi KKN itu KKN itu minimal sudah menempuh 84 SKS. Ya kan? Kalau saya kira kalau 4 semester sudah menempuh ya 84 ya. KRS yang sudah diambil totalnya berapa sampai akhir semester 4 ini? Sudah lebih dari 84 ya. Ya kan? Kalau Sekitar misalkan 84-an, berapa? Pak. Berapa? Sekitar 84-an kayaknya, Pak. Nah, berarti bisa. Berarti KKN bisa ditaruh di semester 5. Itu Mas. Jadi KKN bisa ditaruh di semester 5. Karena syarat KKN itu 84 SKS. Kalau di semester 4 sudah terpenuhi, berarti bisa KKN itu ditaruh di semester 5. Jadi kalau saudara nanti mengajukan IPA BKM, IPA Jarpak ini, ya, masih kayak IPA Jarpak ini, maka saran saya KKN termasuk direkognisi tapi di semester ini, di semester 5. Nggak usah ditabung. Nanti malah menguap ya. Gitu ya Mas ya. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Baik. Oke. Ini ada lagi Mas? Ya, baik. Yang raise hand ada Florencia Adinda. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Bapak. Perkenalkan, saya Florencia dari Fakultas MIPA. Izin bertanya, untuk kelompok kami kebetulan akan mengambil untuk hibah membangun desa. Kebetulan untuk kelompok kami sudah melakukan survei secara langsung kepada desa mitra yang terkait yang akan kami ambil. Kita juga sudah sempat membicarakan untuk program kerja dan apa saja yang akan dibangun atau yang bisa membangun desa itu tersebut. Kemudian kemarin waktu kami melihat itu ada beberapa potensi yang memang bisa kami letakkan di satu desa itu, tapi di desa itu juga bersebelahan dengan desa yang lain kan Bapak. Tapi memang lingkupnya itu lingkup kecil, jadi seperti kita mengambil 2 desa, tapi di 2 desa itu ada pengembangannya masing-masing juga, karena kami juga melihat potensi yang bisa kami kembangkan di desa sebelah. Apakah boleh ya Bapak?
Boleh, boleh. Boleh. Baik Bapak, berarti untuk desa mitra yang dipakai itu tidak hanya satu, tapi boleh lebih dari satu, nggih? Bisa, bisa. Jadi itu namanya kawasan, ya, Oh, kawasan. Nah, itu bisa bagus itu. Kalau sudah bisa membangun kawasan lebih bagus. Jadi mitra membangun desa itu tidak harus satu desa ya. Mungkin satu kabupaten juga bisa. Atau mungkin jadi pertontonan satu kecamatan itu bisa. Jadi atau desa yang bersebelahan saya kira bisa. Itu dampaknya lebih besar. baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya ini ada Cantika. Ya, silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya ada mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, jadi tim suaranya saya, kurang Halo. jelas ya. jadi saya mau memproyeksikan program. Dalam satu tim itu kan ada 5 sampai 10 anggota ya Pak. Nah, apakah seluruh anggota itu harus di pengajuan di tempat yang sama atau diperbolehkan di tempat dan posisi yang berbeda? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah di itu harus dicantumkan di tempat magang atau bagaimana ya Pak? Karena mungkin ada kemungkinan nantinya dalam jangka waktu pengajuan hibah itu kami belum mendaftar magang. Yang kedua tadi pertanyaannya kurang jelas, Mbak. Mungkin bisa diperjelas dan agak disingkat. Yang kedua. Waktu di proposal itu apakah harus ada nama dan tempat waktu magang atau hanya nama saja gitu ya Pak? Karena kan mungkin nanti kita belum daftar magang gitu. Oh, oke. Jadi yang pertama tadi misalkan dalam satu anggota, tapi kemudian satu kelompok, tapi tempatnya berbeda-beda tuh, Pak. Iya Kemudian betul yang Bapak. kedua, apakah ketika mengajukan proposal, mitra itu harus sudah ada, gitu. Ya mungkin. Berbeda-beda itu maksudnya dalam satu desa itu ada di dusun ini gitu lah. Atau di dalam satu institusi pabrik gitu ya, ada di bagian apa apa produksi bagian apa gitu. Gimana? Misal saya di kantor konsultan pajak, teman saya di KAP gitu Bapak, beda company. Beda mitra. Iya, Ya gini aja kalau eh, mau ini saudara mitranya di satu kelompok kan lima kan, lima lima orang. Satu mitra itu biasanya berapa orang? nah itu masih belum bisa ditentukan Pak. Bisa kurang dari 5, bisa lebih gitu. Oh ya, enggak apa-apa. Jadi gini, eh apa namanya sebenarnya mitra ini eh tidak masalah ya semakin banyak gitu. Tapi koordinasi untuk penyusunan laporan dan lain sebagainya nanti akan ada kesulitan ya. Jadi kalau kalau satu mitra apa namanya, misalkan mitranya berdekatan gitu, untuk yang penting tidak menyusahkan saudara, saya kira tidak masalah ya. Ya, nanti untuk mitranya bisa dituliskan beberapa mitra gitu ya tidak apa-apa. Ini PAP ya. Mohon maaf Bapak, Mbak Cantika. Ini pendidikan apa? Prodi apa ini? bagaimana? Ini prodi dari prodi apa, Saya Mbak? prodi akuntansi Bapak. Oh, PAP ya. Pendidikan akuntansi ya, bukan. Ya, eh, saya kira tidak masalah ya. Yang penting nanti kalau tidak terlalu menyebar terlalu banyak. Misalkan satu satu proposal 5 anggota, jadi satu bisa di 2 mitra gitu, tidak apa-apa. Gitu. Tapi misalnya ini, Pak, apa namanya, dalam satu kelompok, kemudian mitranya satu di KN, satu di Boyolali, Ya satu di terlalu jauh gitu ya. Jawa. Terlalu jauh. Kalau bisa yang serumpun dan tidak terlalu jauh. Nanti untuk memudahkan saudara sendiri aja. Baik, berarti kalau di satu wilayah, misal
di Solo semua atau di Jakarta semua gitu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Baik. Untuk yang proposal tadi bagaimana? Proposal minimal 5 orang. Yang apakah harus mencantumkan company-nya Iya, atau iya harus mencantumkan mitranya. Ya, berarti sudah harus dalam status diterima ya Bapak? iya, maksudnya ya karena itu nanti menjadi anu ya kejelasan ya bahwa proposal ini memang layak didanai. Itu harus ada mitranya. Begitu? Jika nanti sampai di akhir waktu pendaftaran dan kami belum mendapatkan tempat magang, apakah bisa jika proposal itu masih di tempat yang kami apply walaupun belum ada status diterima? Ya, jadi gini ya. Jadi yang penting mitra itu ada. Nanti seumpama diterima gitu ya, diterima proposalnya diterima, sudah ada mitra gitu ya. Ternyata eh, apa namanya di apa waktu pelaksanaan mitranya berubah ya, mitranya berubah. Ya, kalau mitranya berubah, ya, yang penting belum sampai pendanaan tidak masalah gitu. Yang penting ada mitranya, Mbak. Baik Bapak, sangat terjawab. Terima kasih banyak. Ya. Baik. Oke, ada lagi yang mau raise hand? Sepertinya sudah siap proposalnya ini Mas. Sudah teman-teman sudah ini mau Ya, mulai mencari mitra dan membuat proposal. Mungkin sudah ada yang punya mitra barangkali ya. Bahkan sudah mungkin mempersiapkan jauh-jauh hari untuk mengikuti program Hibah Jarpak ini gitu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Selamat membuat proposal. Semoga semuanya diterima, ya. Maksudnya semua diterima yang layak diterima, dan kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, pengalaman berdampak yang luar biasa. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Moderator, Pak Wahyudi, monggo. Baik, terima kasih banyak Prof. Suryadi untuk pemaparannya dan juga tadi tanya jawabnya. Dari Prof. Yanti ada yang mau ditambahkan, Prof? Enggak sing Oke, baik teman-teman semuanya, kembali menekankan bahwa berkaitan dengan rekognisi mata kuliah KKN untuk program hibah pembelajaran berdampak atau JARPA ini, rekognisi KKN harus pada semester berkenaan, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi tidak bisa disimpan, misalnya apa namanya berkegiatan untuk saat ini semester semester 26 27 ganjil ini kemudian akan direkognisi untuk semester depan misalkan begitu, itu tidak bisa ya. Jadi kalau untuk hibah jarpa, jika ingin merekognisi KKN maka harus mengambil KRS KKN pada semester ini, begitu ya teman-teman semuanya. Baik, iki Prof. Sigit sampun mandap ya, sudah turun ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jika tidak ada yang didiskusikan kembali, tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa kita akhiri pertemuan Zoom meeting kita pada
siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa membawa manfaat, bisa memberikan dampak positif gitu ya untuk kita semuanya eh, dan juga masyarakat di sekitar kita. Untuk informasi berikutnya terkait waktu apa namanya? Waktu submit proposal dan sebagainya akan segera kami informasikan melalui kanal Instagram kami, ya, Instagram resmi di akademik. Dipantau terus ya teman-teman di sana. Jangan sampai kemudian terlewat, apalagi kemudian ketinggalan apa namanya informasi ataupun juga timelinenya begitu. Baik, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Oke, Prof. Yanti. Oke, ada yang mau disampaikan? Ada yang akan disampaikan Oke, oleh Prof. Yanti? Silakan. Oke, sekedap. Ini mungkin Mbak Putri bisa on mic, bisa eh, ini bisa menjelaskan lebih ini biar bisa saya jelaskan gitu ya. Halo, Mbak Putri. Jadi pertanyaannya itu skema magang dapat direkognisi KKN. Jadi gini, kalau nama mata kuliahnya di di prodi itu em, magang itu tidak bisa direkognisi menjadi KKN karena wajib ya, karena magang wajib ya, magang reguler wajib dari prodi tidak bisa jadi rekognisi KKN karena beda SKS. Jadi apa? Karena magang itu juga ada SKS-nya, magang reguler ya, magang wajib prodi itu ada SKS-nya. Dan itu wajib kan, itu kan di UNS wajib ya kalau untuk magang, dan KKN itu juga ada SKS-nya, sama-sama dua, jadi tidak bisa, kecuali yang boleh adalah yang non reguler, maksudnya yang di luar magang yang eh, eh, jadi wajib, jadi kalau misalnya ada magang magang lain gitu ya, magang yang sendiri gitu gitu Mbak Putri. Jadi bukan terus magang reguler, terus direkognisi dan dijarpa, terus jarpa direkognisi jadi KKN. Tidak, bukan begitu. Ya, kalau magangnya reguler itu silahkan pendanaannya bisa menggunakan hibah jarpa. Ya, tapi karena ini sudah menjadi wajib, itu tidak bisa menjadi rekognisi KKN. Gitu ya Mbak Putri. Jadi itu beda SKS. Oke, Oke, mungkin begitu. Mas Yudi, Mas Nun. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Yanti. Eh, gitu ya, Mbak Putri ya. Sudah cukup paham ya. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan kita pada siang hari ini bisa kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua dan teman-teman semuanya. Sukses semuanya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.